Tadi dari Bapak Muhtarom Rasulullah menerima sholat, perintah sholat lima waktu, melalui peristiwa Islam Arab. Bagaimana dengan Nabi-Nabi yang terdahulu? Ya, Nabi-Nabi terdahulu itu juga sama, mereka tidak dapat perintah sholat. Kalau bertanya menjelaskan sholatnya hanya satu kali dalam sehari semalam. Ini sholat dasar berat kan? Kalau sholat gaibnya ada namanya sholat gaib, sholat yang tidak putus itu sifatnya di kolbu. Nah tadi itu perintah sholat pada tubuh. Nah, itu satu kali sehari semalam. Itulah diantaranya ketika peristiwa Isra Mi'raj Rasulullah turun, nanti Nabi Musa pada ketika itu nanti menyampaikan kepada Rasulullah gak kuat umat Anda. Umat saya ini besar-besar, sholatnya sekali. Masa umat kecil-kecil kuat? Berapa kali kemudian. Ada sholatnya juga, tapi beda sholatnya dengan sholat di umat Nabi Muhammad. Contoh juga diantaranya Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman itu suatu ketika karena punya kuda sangat banyak, itu katanya disebutkan itu Nabi Sulaiman itu kudanya untuk meriksa. Untuk memeriksa kuda-kudanya itu bisa menghabiskan waktu sehari. Panjangnya coba kira-kira berapa perjalanan sehari? Saking banyaknya kuda. Itu Nabi Sulaiman. Sampai akhirnya Nabi Sulaiman mengecek kudanya. Lewat beliau, lupa satu syariat ketinggalan. Yaitu karena sebab beliau ngecek kuda dari pagi misalnya sampai sore, tepat waktu sholat beliau nggak sholat. Disitulah kemudian Nabi Sulaiman menegur, "Hei Sulaiman, engkau gara-gara kuda meninggalkan kewajiban. Apakah kuda lebih utama, kuda lebih mulia padaku?" Ini teguran dari Allah kepada Nabi Sulaiman. Itu meninggalkan sholat. Artinya apa? Umat sebelumnya juga ada namanya syariat sholat. Ini oleh Nabi Sulaiman, beliau adanya teguran dari Allah, "Hai Sulaiman, gara-gara kuda engkau meninggalkan sholat kepadaku. Gara-gara kuda engkau meninggalkan kewajibanmu kepadaku. Maka karena itulah sekarang kau lepaskan semua kuda-kuda." Itu karena ada perintah itu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka kuda-kuda itu semua Nabi Sulaiman sedekahkan, tak tersisa satu pun. Nah, kalau kita membanding-bandingkan sekarang, berapa sering kita meninggalkan kewajiban diri kita kepada Allah karena sebab faktor duniawi. Bahkan mungkin tiap hari ya kita lalai kewajiban kita kepada Allah karena masalah dunia. Harusnya kalau mau pakai syariat yang berat kayak Nabi Sulaiman, semua hartanya dilepaskan, sudah tinggalkan. Bisa nggak begitu? Pak Arif misalnya, Pak Arif sebab kurusin jodoh tiba-tiba lewat setelah itu kalau pakai main modelnya Nabi Sulaiman harus lepas semua. Nah itu tidak boleh dipegang lagi. Harta harus lepas semua. Ya Pak Arif? Tidak, beneran Pak Arif? Ini progres semua nih Pak Arif. Progres. Nah, cuma karena Allah ini punya Rahman dan Rahim, dan pancaran Rahman dan Rahimnya itu ada pada Nabi Muhammad, dan Nabi Muhammad itu adalah rahmat itu sendiri.
Maka begitu banyak rahmat Allah pada umat Muhammad Yesus. Maka tak perlu kali ketinggalan sholat misalnya lepas semua. Konyol nanti kali itu di demo, diprotes. Siapa yang menuju saya? Mati sebelum tenang kali nanti itu dibunuh. Jangan coba-coba kali dan itulah maka Sayyidina Rasulullah itu mengajarkan ada kalanya harta itu dilepas, ada kalanya harta itu ditahan. Ini kita sampaikan sering. Bapak kalau dekat dengan Allah, Bapak akan tahu makhlukullah. Bapak kenal dengan nama Allah. Bapak akan tahu kapan waktunya nama Tuhan, kapan waktunya lepaskan Tuhan. Abu Bakar itu dilepas semua hartanya. Tapi apakah setiap saat yang dilepas? Tidak, kejadiannya hanya keadaan tertentu. Tapi kalau di dalam kolbu, di kolbu harus dilepas apapun semua itu kecuali Allah. Kalau yang zahir itu harta yang kita miliki itu Rasulullah mengajarkan ada kalanya dilepas semua, ada kalanya tidak. Kita biasanya sering mencontohkan dalam bab wasiat. Dan salah satu sahabat bertanya kepada Rasulullah, saya ingin wasiatkan harta saya semuanya. Kata Rasulullah, jangan kebanyakan, jangan semua. Kalau begitu separuh saja Rasulullah. Jangan separuh itu kebanyakan. Lalu Rasulullah kemudian bilang wasulusu kasir, sepertiga itu masih banyak kali. Maknanya apa? Rasulullah masih berpikir yang lain. Artinya apa? Harta itu ada kalanya jadi lepas secara zahir, bukan di kolbu. Harta itu ada kalanya dilepas, ada kalanya nah, harus tahu nih. Kalau kolbunya komen kepada Allah, dia tahu kapan waktunya melepas, kapan waktunya menahan. Porsinya berapa dilepas, porsinya berapa ditahan. Masalahnya kolbunya konek nggak dengan Allah. Biasanya hitung-hitungannya ya. Nah, ini kok jadi kesana ya? Nah itu artinya umat sebelum Nabi Muhammad pun ada syariat sholat. Memang banyak riwayat yang menjelaskan itu syariatnya sholatnya satu kali saja, sekali saja. Begitu. Contohnya Nabi Musa tadi dan Nabi Sulaiman. Silakan bagi yang ingin mengamalkan riyadhahnya Nabi Sulaiman. Cuma Nabi Sulaiman kan hartanya tidak hanya kuda. Nah itu ya kawan-kawan. Sama saja. Ya. Tuh, kurang lebih. Allah. Terima kasih atas jawabannya. Semoga bisa menjawab apa yang ditanyakan oleh Pak Mutarogi. Sudah menjawab, sudah terjawab. Alhamdulillah. Silakan Bapak.